Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Septiana, NPM 191705166 dari kelas A. Baiklah, pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi kali ini, saya akan menjelaskan isi dari jurnal internasional yang telah saya cari, yaitu yang berjudul A Systematic Review on Distributed Database System and Their Technique, atau tinjauan sistematis pada sistem database terdistribusi dan tekniknya. Saya langsung saja akan menjelaskan apa isi dari jurnal tersebut. Karena sistem database terdistribusi adalah sekumpulan database komputer yang terhubung secara logis yang dikelola oleh situs yang berbeda dan ditampilkan kepada pengguna sebagai database tunggal. Nah, makalah ini tuh mengusulkan tinjauan sistematis tentang sistem database terdistribusi berdasarkan masing-masing 3 strategi distribusi, yaitu ada fragmentasi data, data alokasi, dan replikasi data. Untuk fragmentasi data sendiri, dia tuh melibatkan masalah pengoptimalan gabungan sejak query harus digabungkan lebih dari satu fragmen disimpan di situs berbeda. Nah, ini tuh menghasilkan respon waktu yang tinggi. Lalu ada alokasi data, juga masalah khusus lainnya yang melibatkan menemukan distribusi fragmen yang optimal ke set. Nah, ini tuh sudah terbukti menjadi masalah NP komplit, di mana review dari beberapa metode heuristik sebagai solusi yang dimiliki telah dilakukan. Kemudian terakhir ada replikasi data dengan algoritma sinkronisasi terkenal yang unik strategi untuk mengelola pertukaran data antar database. Nah, karena 3 hal tersebut inilah kenapa diusulkannya pendekatan yang efektif sinkronisasi database terdistribusi melalui arsitektur peer-to-peer terdesentralisasi. Nah, ada 2 keunikan utama dalam mendesain database terdistribusi, yaitu ada metode top-down dan ada metode bottom-up. Nah, untuk metode bottom-up sendiri, dia tuh digunakan saat database terdistribusi sudah ada di fitur lain atau database lain, sehingga harus ditambahkan di lingkungan yang ada. Nah, untuk metode top-down, dia tuh proses permodelan konseptual menentukan jenisnya entitas dan hubungan di antara mereka, kemudian analisa entitas melangkah lebih jauh dalam menentukan entitas dan atributnya. Lalu di sini untuk sinkronisasi data, di mana dia adalah bagian dari replikasi prosedur yang memastikan bahwa setiap objek penyimpanan di file database berisi data yang sama. Sebagian besar sinkronisasi adalah teknik yang digunakan untuk bekerja online dan offline. Jika tidak ada jaringan atau selama terjadi kegagalan server, sehingga data disimpan di file database situs pengguna atau server lokal, agar bisa secara otomatis disinkronkan dengan server atau central server dalam urutan serial saat sistem pulih dari kegagalan. Untuk prosedur dari sinkronisasi sendiri adalah sebagian besar sesuai untuk replikasi atau asinkron, karena pendekatan inilah yang memungkinkan mereplikasi perbedaan sesaat. Jadi ini adalah satu set transaksi yang menyiarkan pembaruan yang dilakukan pada a master toward a slave secara real time. Selanjutnya, untuk arsitektur peer-to-peer terpusat, di mana dia bekerja berdasarkan server pusat dan klien sebagai ditunjukkan pada gambar 16 ini, di mana permintaan diajukan oleh peer A ke server pusat sehingga menyediakan daftar node yang memenuhi permintaannya. Begitu peer A mendapatkan daftar yang membayar peer B, lalu dia bisa berkomunikasi dengan B. Jadi ini akan terjadi cukup bahwa server ini mengetahui kerusakan untuk diblokir atau untuk memutuskan semua klien dan menghentikan operasi seluruh sistem, karena tidak ada peer yang akan memiliki data tidak lagi diperbarui. Dengan demikian, aplikasi mengakses dan memperbarui replikasi apapun data dari tabel yang disimpan di peer manapun. Dalam replikasi lingkungan hidup, replikasi peer-to-peer ini menggunakan metode asinkron untuk menyebarkan pembaruan rekan.
Sehingga pada penyelesaian sebagai fragmen atau seluruh relasi kasus-kasus tertentu untuk bertukar data di antara mereka, data replikasi yang merupakan strategi unik untuk dikelola prosedur ini telah dipelajari dan terkena algoritma sinkronisasi. Masalah utama di sini adalah untuk menjaga konsistensi antara fragmen atau keseluruhan hubungan di situs yang berbeda. Namun dalam hal ini literatur kami telah menunjukkan beberapa masalah yang bisa konsistensi sehingga tidak ada serialisasi memperbarui transaksi, dan tidak ada rekonsiliasi pembaruan dan pembaruan replika yang tidak tersedia di Azure atau replikasi sinkron, atau tidak ada otonomi situs dan tidak ada algoritma sinkronisasi efektif independen yang dapat memainkan peran mediator antara database yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari isi jurnal yang telah saya dapatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.